kan ada sahabatnya yang buta yang datang. Nah, itulah yang dimaksud dalam ayat ini ya. Wa minhum man ja'alahu fi maudhi'i jar, ada ulama lain yang mengatakan menempati posisi jar. Jadi memang dalam agama kita ya, khilafiyah, perbedaan pendapat bukan hanya dalam masalah fikih ya. Masalah akidah juga banyak perbedaan. Masalah bahasa Arab nahwunya di sini juga ada perbedaan. Nah, itu sesuatu yang biasa ya. Dalam masalah i'rab seperti ini ada perbedaan. Kita enggak perlu membaca supaya tidak bingung ya. Fatanfa'ahu dzikra. Tadi sudah kita singgung ya. Fatanfa'ahu bin nasbi ala jawabit tarajji. Kata-kata fi'il madhi fatanfa'ahu, maka bermanfaat kepadanya adzikra, pelajaran, peringatan. Jadi di sini fa'ilnya adalah adzikra ya, sehingga tanfa'ahu dikasih tak ya, bukan yanfa'ahu tapi tanfa'ahu karena adzikra dihukumi muannats ya. Jadi tanfa'ahu di sini dinasobkan, tanda nasabnya dengan fathah. Itu karena menjadi jawabut tarajji. Tarajji adalah di sini ada la'alla yang mengandung arti harapan. Ya, tarajji adalah harapan, mudah-mudahan atau barangkali. Nah, bitakdiri an, dengan perkiraan ada huruf an yang dibuang ya. Awalnya adalah fa'an tanfa'ahu adzikra, tapi annya kemudian dibuang. Ada lagi bacaan yang lain, tadi sudah kita sebutkan di atas, ulama-ulama yang lain itu membaca fatan fa'uhu adzikra. Alasan kenapa dibaca rofa dengan tandanya dhamma adalah bil atfi ala yadzakaru, karena alasan disambungkan dengan fi'il madhi yang sebelumnya yang didhamahkan yadzakaru. Jadi roknya di sini didhamahkan ya, adalah tanda rofa, itu adalah dengan dhammah. Kemudian ayat wa amma man ja'aka yas'a, dan adapun orang yang datang kepadamu sambil berusaha ya, kata-kata yas'a halun min fa'il ja'a, itu adalah berarti hal atau kondisi, situasi dari fa'il ja'a. Pada saat orang yang buta itu datang kepadamu, dia dalam keadaan yas'a, dalam keadaan berusaha ya. Bukan dalam keadaan untuk keperluan-keperluan iseng atau yang lain, bukan, tapi dia yas'a ya, dia berusaha ya. Ini maksud daripada hal. Wa huwa yakhsha, itu juga sama, halun min fa'ilin yas'a wa huwa al-a'ma, yang dimaksud pelakunya di sini adalah al-a'ma, yaitu sahabat yang buta Abdullah ibnu Ummi Maktum. Poin berikutnya adalah dari sisi al-balaghah, sastra ya, keindahan bahasa Arab. Itu kalau kita mempelajari tentang ilmu balaghah. Ilmu balaghah ini terbagi menjadi beberapa macam, ada ilmu ma'ani, ilmu bayan ya. Ada ilmu badi ya. Jadi macam-macam. Nah, di sini disebutkan abasa wa tawalla. Kemudian Allah berfirman wa ma yudrika la'allahu yazakka. Jadi untuk mengetahui ijaz ya, kemukjizatan Al-Qur'an, itu salah satunya yang menonjol adalah al-ijazul lughawi ya. Kemukjizatan Al-Qur'an dalam bab bahasa. Dari mana bisa kita ketahui? Ya dari sisi balaghahnya ini. Coba kita renungkan ya, ungkapan Allah Ta'ala yang sepertinya biasa, tapi di sini mengandung arti yang dalam ya. Abasa wa tawalla itu fi'il madhi, kata kerja bentuk lampau, yang pelakunya itu adalah ghaib ya, orang ketiga tunggal. Dia bermuka masam dan dia berpaling. Nah, itu fa'ilnya adalah dhamir mustatir, kata ganti yang tersimpan, yang berarti orang ketiga tunggal. Siapa? Itu Rasulullah SAW ya. Kemudian pada ayat ketiganya wa ma yudrika, dan apa
yang memberitahukan kepadamu, atau kalau dalam bahasa arti bebas adalah tahukah engkau, ya. Jadi setelah iltifatun di sini dijelaskan iltifatun minal ghaibah ilal khitab. Jadi Allah Ta'ala memberikan redaksi iltifat, berpalingnya, bergantinya dari kata ganti orang ketiga tunggal kepada al-khitab, kepada al-mukhatab, kepada orang kedua tunggal. Jadi dari kata ganti dia menjadi kata ganti kamu. Bisa difahami, ya? Ayat yang pertama berarti pelakunya kata ganti tunggal dia, ya, yang tersimpan. Tetapi ayat ketiga kata-kata ka di sini dhamir muttasil, kata ganti yang bersambung, yang berarti adalah kamu. Nah, ini mengandung apa? Dilalatan ala mazidil ingkar. Ini mengandung maksud, mengandung dalil, mengandung petunjuk ala mazidil ingkar, atas tambahan pengingkaran dari Allah Subhanahu wa taala, wa ziyadatan fil itab, dan tambahan dalam bab teguran Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tanbihan lil Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan peringatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ilal inayah bi sya'nil a'ma, kepada perhatian, memberikan pertolongan, ya, memberikan bantuan bi sya'nil a'ma, dengan urusan orang yang buta. Ini, ya, yang dimaksud seperti itu. Permisalannya begini, kaman yashku janiyan bitoriqil ghaibah, sebagaimana orang yang mengadu terhadap seseorang yang melakukan janian, itu kriminal, ya, melakukan kejahatan, bitoriqil ghaibah, dengan cara sindiran, yaitu dalam bentuk kata ganti orang ketiga tunggal tadi, ya. Wa huwa hadir, padahal pelakunya itu datang, ada di situ, ya. Jadi orang yang melakukan kriminal, kemudian kita ingin memberikan nasihat kepadanya, tapi seolah-olah kita menyindir. Bisa dipahami, ya? Seolah-olah dia adalah orang ketiga tunggal, seolah-olah dia, ya, kita tidak menggunakan kamu. Wa huwa hadir. Kemudian tiba-tiba saja thumma yuqbilu 'alal jani muwajihan bitaubih, ya, kemudian setelah kita sindir dengan ungkapan kata ganti orang ketiga, tiba-tiba yuqbilu 'alal jani, kita menghadapkan wajah kita memberikan nasihat kepada orang yang melakukan kriminal tersebut, muwajihan, kita berhadapan dengannya bitaubih, dengan sebuah celaan, ya, dengan sebuah peringatan yang keras. Nah, seperti itulah yang diinginkan Allah Ta'ala, sebuah peringatan yang pada awal ayat atau pada awal surat abasa wa tawalla an ja'ahul, ya, ketika ayat kedua pun juga masih menggunakan orang ketiga tunggal, ya, ketika datang kepadanya, ya, nya di sini kan Rasul, ya. Baru pada ayat yang ketiga wa ma yudrika, ya, inilah sebuah ungkapan peringatan, teguran yang keras dari Allah Ta'ala kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa fi dzikril a'ma, ya, inkarun aidon, dan dalam Allah menyebutkan kata-kata al-a'ma itu juga mengandung arti pengingkaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'annal a'ma yujibu al-'atfa war-ra'fa 'inda dzawil adabi ghaliban. Karena orang yang buta, yang tidak bisa melihat, itu seharusnya mewajibkan kepada orang yang ini, saya balik artinya, ya, inda dzawil adab ghaliban, orang yang punya adab pada umumnya, itu harusnya dia berlaku lemah lembut, ar-ra'fah, berlaku kasih sayang, memberikan rahmat kepada orang yang buta. La atawali wal ubus, bukan kemudian kita berpaling dan berbunga masam terhadap orang yang buta ini. Nah, itulah makna yang terkandung
dalam kata-kata al-a'ma ya. Jadi inilah jamaah sekalian balaghah ya, ungkapan yang bisa kita baca dalam Al-Qur'an, keindahan, kedalaman bahasa yang sedemikian rupa yang kalau kita membaca secara artinya, maknanya mungkin ya biasa-biasa saja ya, tetapi kalau kita tinjau dari sisi balaghah ternyata ada kedalaman makna yang luar biasa. Allah ingin memberikan peringatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan peringatan yang keras. Ya, karena beliau telah melakukan ya dalam tanda kutip ya, di sini nanti ada penjelasannya. Dalam tanda kutip adalah pelanggaran ya, beliau tidak memberikan penghormatan atas kedatangan sahabatnya yang buta itu, tapi malah memberikan sambutan yang tidak hangat. Kemudian kata-kata ya dzakaru wa dzikra, ada jinasun istiqaq. Kemudian ada setiap akhir ayatnya tawalla, a'ma, yazakka, ini sajak. Nah, mirip dengan bahasa kita ya. Kalau kita membuat puisi itu ada sajaknya. Jadi huruf akhirnya itu bersajak. Inilah kelebihan dari Al-Qur'an yang bukan semata-mata keindahan sajak secara bahasa zahirnya, tetapi maknanya itu sangat mendalam ya. Baik, kemudian poin berikutnya adalah al-mufradat al-lughawiyah. Kosakata dalam bahasa Arab ya, masing-masing ini ada maknanya ya, yang untuk ini sekali lagi adalah memperjelas. Abasa bermakna qattaba wajhahu, menekuk wajahnya. Qattaba itu adalah mengernyitkan dahi ya, menggabungkan mendekkan antara dua alis kanan dan kiri. Nah, itu qattaba wajhahu ya. Jadi kalau bahasa kita adalah bermuka masam. Wa tawalla sinonimnya adalah a'radha ya, berpaling, memalingkan wajahnya ya. Sebuah indikasi ketidaksukaan ya dari seseorang. Anja'ahu la'ma li ajli anja'ahu Abdullah ibnu Ummi Maktum, dikarenakan datang kepadanya seorang sahabat yang bernama Abdullah ibnu Ummi Maktum. Faqata'ahu amma huwa masyghulun bihi, maka Abdullah ibnu Ummi Maktum memutuskannya dari apa yang telah disibukkan Rasulullah dengannya, min muhawalati hidayati asyrafi Quraisy ilal Islam, dari usaha Rasulullah SAW memberikan dakwah kepada para pembesar Quraisy, tokoh-tokoh Quraisy. Beliau berusaha untuk mendakwahkan mereka dengan serius supaya mereka masuk Islam, dapat hidayah, sehingga para pengikutnya banyak yang masuk Islam ya, seperti itu. Waqad adbaqa al-mufassirun ala anna alladhi abasa huwa rasul, dan para mufassir ahli tafsir telah sepakat bahwasanya yang dimaksud dengan orang yang bermuka masam di dalam ayat ini adalah Rasulullah SAW. Ini sudah menjadi kesepakatan ya oleh para mufassir. Sedangkan yang dimaksud dengan al-a'ma adalah Abdullah ibnu Ummi Maktum. Nama aslinya adalah Abdullah ibnu Syuraih ibnu Malik ibnu Rabi'ah Az-Zuhri ya. Itu nama lengkap dari Abdullah. Wa qad ataballahu nabiyahu, dan sungguh telah memberikan teguran Allah kepada nabinya, ala ubusihi fi wajhil a'ma, atas mukanya yang masam yang diperlihatkan kepada wajah si orang yang buta, hatta la tankasira qulubu ahli suffah, sehingga tidak bersedih hati-hati para penghuni as-suffah. Ini merupakan kiasan ya daripada orang-orang yang miskin. Ahlus suffah itu adalah orang-orang yang miskin, mereka yang tidak punya rumah, yang pada saat di Madinah mereka tinggal di Masjid Nabawi ya. Ada tempat khusus yang di dekat Raudhah ya. Di situ sampai sekarang ada tempat yang lebih tinggi daripada lantai yang lain. Nah, disitulah dulu ashabus suffah atau ahlus suffah, orang-orang yang tinggal di Masjid Nabawi, yang tidak punya rumah, tinggal di situ. Wa ala ra'sihim Abu Hurairah, yang paling terkenal termasuk ahlus suffah itu adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya, seorang sahabat besar
perawi hadis yang terbanyak, meriwayatkan hadis yang sangat banyak, ya sekitar 5.237 atau lebih ya. Itu hadis menjadi perawi hadis yang terbanyak. Abu Hurairah walaupun beliau masuk Islam relatif terlambat ya, baru tahun 7 Hijriah masuk Islam, tapi karena beliau punya kecerdasan, punya kesungguhan yang luar biasa, beliau tinggal di Masjid Nabawi dalam keadaan miskin, sering lapar, sampai-sampai dalam sebuah majelis ilmu Abu Hurairah ini pingsan karena saking menahan lapar. Jadi kalau beliau lapar itu menaruh batu di lambungnya kemudian diikat ya supaya tahan lapar, dan saking laparnya satu saat dalam majelis ilmu beliau pingsan. Dikira oleh teman-temannya dia punya penyakit ayan. Nah, ternyata dia pingsan karena saking laparnya. Seperti itulah kesungguhan Abu Hurairah, seorang ahlus suffah ya, dalam menuntut ilmu, yang akhirnya jasanya sangat banyak sekarang ini ya. Aul ya'lam annal mu'min al-fakir khairun minal ghani. Atau ya, pelajaran yang bisa kita ambil adalah supaya bisa diketahui sesungguhnya mukmin yang fakir, mukmin yang miskin itu khairun minal ghani atau minal mu'minil ghani, lebih baik daripada seorang mukmin yang kaya. Wa anna an-nadhara ilal mu'min aula wa aslah wa in kana faqiran minan nadhar ila ghairihi. Dan bahwasanya melihat kepada seorang mukmin itu lebih utama, lebih bermaslahat walaupun dia dalam kondisi fakir daripada melihat kepada orang yang non muslim atau kafir. Ini penting poin ini ya, karena sekarang lagi viral ya persoalan tentang masalah loyalitas ya. Jadi kita sekarang dikaburkan tentang persoalan loyalitas yang seharusnya asyidda 'alal kuffar ruhama'u bainahum ya, kita keras terhadap orang-orang kafir, sangat loyal dan kasih sayang kepada orang-orang miskin. Tapi saat ini dibalik ya, dibalik ya, sampai beberapa waktu lalu ada rombongan kaum muslimin ya dari kita yang berkunjung ke Vatikan ya. Tahu ya berita itu ya, yang ada yang cium tangan, walaupun ada klarifikasi yang mencium tangan itu sesama Kristen gitu ya kepada paus ya. Jadi klarifikasinya begitu ya, yang cium tangan sesama Kristennya. Nah, sementara orang-orang Muslim ya, para tokoh Muslim di sini datang ke sana untuk apa? Untuk sosialisasi hasil bahsul masail tentang dihilangkannya kata-kata kafir di Indonesia. Nah, sudah tahu ya, insya Allah tahulah antum ya, mengikuti berita. Jadi hasilnya dilaporkan ke sana ya. Hasilnya dilaporkan ke sana ya. Kita tahu ya, ternyata ada misi di balik itu ya. Nah, ini ada kaitannya dengan ayat ini ya. Wa anna an-nadhar ilal mu'min aula wa aslah wa in kana fakiran. Yang melihat kepada sesama mukmin itu lebih utama, lebih baik walaupun dia fakir daripada melihat kepada orang non muslimnya. Wa huwal iqbalu 'alal aghniya, dan dia al-iqbal 'alal aghniya tam'an fi imanihim ya. Pada saat itu beliau sedang mendakwahkan kepada orang-orang tokoh-tokoh Quraisy yang kaya raya. Tam'an fi imanihim, beliau bukan tujuannya untuk mendapatkan duniawi, bukan ya. Beliau bertujuan supaya mereka itu masuk Islam gitu. Wa in kana fihi naun minal maslahati aidan, walaupun di dalamnya ada unsur kemaslahatan begitu ya. Ada unsur kemaslahatan, dakwahkan kemaslahatan. Tetapi jangan sampai di sini ada unsur diskriminatif ya.
atau ketidakadilan kita dalam memperlakukan antara orang yang fakir dengan orang yang kaya. Inilah peringatan bagi kita semua ya, supaya kita memiliki sikap yang tawadhu. Jangan sampai kita merasa lebih daripada orang lain, baik dalam bab dunia ataupun dalam bab akhirat. Ini hati-hati ya. Bukan hanya dalam dunia saja, dalam bab akhirat pun kita jangan sampai merasa lebih daripada orang lain. Ini bahaya ya. Kalau dalam bab dunia ya pastilah jangan sampai ada di antara kita yang merasa lebih baik. Kita yang lebih tua merasa lebih senior daripada yang muda misalnya ya. Ini sesuatu yang penyakit ya, penyakit hati. Jangan sampai ada dalam hati kita. Justru kalau kita yang merasa lebih tua, melihat yang muda itu melihatnya dengan sisi positifnya. Yang muda lebih sedikit dosanya. Yang muda juga sama, husnudzon melihat kepada yang tua lebih banyak amal solehnya. Jadi dia melihat dengan husnudzon masing-masing yang tua ataupun kepada yang muda ini. Ataupun juga dalam bab yang terkait dengan masalah akhirat ya. Ini agak panjang sedikit temanya karena penting untuk kita sadari bersama ya. Dalam bab akhirat juga sama. Kita jangan sampai merasa lebih baik daripada orang lain. Ada ulama kita Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Madarijus Salikin ya, memberikan peringatan begini. Lau fatahallahu 'alaika fi babi qiyamil lail fala tandur ila an-naimin nadrata istira. Seandainya Allah memudahkan bagimu untuk bangun sholat malam, maka janganlah engkau melihat kepada orang-orang yang tidur dengan penglihatan yang rendah, dengan penglihatan yang hina. Walau fatahallahu babas siyam fi babis siyam la tandur ilal muftirin nadrata istira. Dan seandainya Allah memudahkan bagimu untuk melakukan puasa sunnah di sini ya, janganlah engkau melihat kepada orang-orang yang berbuka, muftir yang tidak puasa dengan penglihatan yang rendah, penglihatan yang hina. Walau fatahallahu babal fi babil jihad la tandur ilal qaidin nadrata istira. Seandainya Allah memberikan kemudahan bagimu untuk berangkat jihad fisabilillah, janganlah engkau melihat kepada orang yang al-qaidin, orang yang duduk di rumah yang tidak berangkat jihad dengan penglihatan yang rendah, penglihatan yang hina. Ini hanya disebutkan 3 tapi bisa kita kiaskan ya. Farubbana imin wa muftirin wa qaidin aqrabu ilallahi minka. Boleh jadi orang yang malamnya tidur, orang yang enggak suka puasa, yang enggak biasa puasa, dan orang yang tidak berangkat jihad itu posisinya lebih dekat kepada Allah daripada kita, daripada engkau. Nah, itu peringatan Ibnu Qayyim ya. Jangan sampai kita yang rajin ke masjid melihat orang yang tidak rajin dengan penglihatan yang itu tadi ya, yang ada unsur abasanya tadi ya, unsur kok dia nggak sebaik aku sih, nah, misalnya begitu ya. Jangan sampai kita melihat orang yang nggak suka sholat jamaah di masjid, yang tidak suka datang ke majelis ilmu, kemudian kita bandingkan dengan kita, kok tidak seperti saya semangatnya untuk mencari ilmu misalnya ya. Na'udzubillah min dzalik ya. Kita jaga hati kita, jangan sampai ada sifat ujub seperti itu ya. Peringatan beliau di paragraf yang lain masih dalam kitab yang sama, di kitab Madarijus Salikin. Lau kunta tabita naiman wa tusbihu nadiman khairun min an tabita qa'iman wa tusbihu mu'jaban fa innal mu'jab la yas'udu lahu aw la yus'adu lahu amaluhu. Seandainya engkau, kita semua ini ya, bermalam tidur ya, dalam keadaan tidur, tidak bangun qiyamul lail,
tetapi pada waktu pagi kita menyesal, nadiman, ya Allah saya kenapa nggak bisa bangun padahal sudah ada alarm ya, tadi bangunnya untuk mematikan alarm itu ya. Ya Allah, setan membisiki, sebentar lagi 5 menit doa nanti, ternyata sudah azan subuh ya. Masya Allah ya. Kita menyesal karena tidak bisa bangun malam, paginya menyesal, khairun, itu lebih baik daripada kita pada saat malam kita bangun qiyamul lail, tetapi pada waktu pagi kita mu'jab, kita bangga. Nah, kita bangga dengan amal kita. Fa innal mu'jab la yus'adu lahu amaluhu, karena orang yang takjub, ujub pada dirinya itu amalnya enggak sampai ke langit. Tertolak, tidak tercatat di langit, tidak tercatat pahalanya. Nah, jadi susah ya. Untuk beramal yang ikhlas, yang makbul itu tidak gampang. Kita enggak beramal apa yang mau dicatat, kita mau beramal terkotori dengan ujub dan sebagainya, akhirnya tertolak, susah gitu ya. Jadi memang harus hati-hati ya, menjaga diri kita ini, menjaga keikhlasannya kita harus betul-betul hati-hati. Nabi mengatakan salasu muhlikat, ada 3 hal yang bisa menghancurkan amal seseorang, yaitu syuhun muta', bakhil, sifat bakhil yang ditaati, yang diikuti terus-menerus ya, kita mengikuti kebakhilan kita. Kemudian hawa muttaba', hawa nafsu yang terus-menerus diikuti. Yang ketiga wa ijabul mar'i bi nafsihi, seseorang yang takjub dengan dirinya sendiri, itu bisa merusak amal-amal kita ya. Jadi memang agak tipis ya bedanya antara bersyukur setelah amal dengan ujub setelah beramal. Itu apa bedanya ya? Alhamdulillah kita bisa datang sholat berjamaah di masjid, kita bisa thalabul ilmi ya, alhamdulillah, kita bisa baca Quran setiap hari 1 juz, alhamdulillah. Nah, antara bersyukur setelah beramal dengan ujub setelah beramal itu apa bedanya? Bedanya adalah di dalam hati kita ya. Orang bersyukur itu menisbatkan amalnya kepada Allah, tidak kepada dirinya. Kita bisa mudah datang ke masjid itu karena Allah memudahkan langkah kita. Kalau Allah nggak mudahkan, ya di samping masjid kanan kiri walaupun 1 meter jaraknya dengan masjid nggak bisa datang ke sini. Kalau Allah nggak memudahkan ya, maka kita kembalikan kepada Allah. Kita bisa dimudahkan qiyamul lail, bisa dimudahkan untuk bisa sholat atau bisa puasa sunnah, itu syukurnya kepada Allah, jangan kepada diri kita ya, jangan kita nisbatkan kepada diri kita. Sehingga Nabi diberikan peringatan keras ya. Nanti antum bisa membuka surat Al-Isra ayat 74. Walaula an tsabbatnaka laqad kita tarkanu ilaihim syai'an qalila. Seandainya aku tidak memberikan keteguhan kepadamu wahai Muhammad, niscaya engkau akan sedikit berpaling kepada mereka. Coba kita lihat Rasulullah, orang yang terbaik, diberikan peringatan seperti ini ya. Walau la sabbatnaka, seandainya kami, kata Allah, tidak memberikan keteguhan kepadamu. Jadi yang memberikan sabat, yang memberikan kesabaran, yang memberikan istiqomah kepada kita, yang memberikan kemudahan taufik kepada kita untuk melakukan kebenaran itu dari Allah. Wa ma taufiqi illa billah ya. Tidaklah taufikku, kebenaran yang aku dapatkan ini, kemudahan untuk melakukan ibadah, kecuali datang dari Allah. Nah, ini ya poin penting. Saya kira supaya kita tidak terpukau ya, terlanjur ijabul mar'i bi nafsihi ya, kita takjub dengan amal-amal kita yang mungkin kita merasa lebih soleh dari orang lain, kita merasa lebih semangat dari orang lain, merasa lebih punya ilmu daripada orang lain, merasa lebih rajin ibadah daripada orang lain. Nah, hati-hati. Kata Ibnu Qayyim tadi, boleh jadi orang yang tidur, orang yang enggak suka puasa, orang yang enggak berkanjiat, aqrabu ilallah. Kita enggak tahu amal unggulan apa yang dimiliki oleh orang lain yang tidak kita lakukan, itu kita enggak tahu. Itu rahasia antara dia dengan Allah Ta'ala. Maka marilah kita bersama menjaga semangat kita ya, semakin banyak kita beramal secara kuantitas dan kita
semakin menjaga kualitasnya, insya Allah potensi diterimanya semakin banyak ya. Tapi kalau kuantitasnya itu sedikit, maka untuk menjaga kualitas dari yang sedikit itu adalah semakin susah gitu ya. Maka insya Allah kita tidak boleh berputus asa. Mari kita jaga hati kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga istiqomah kita, menjaga semangatnya dalam kebenaran sampai kita menghadapnya dalam keadaan yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian kurang lebihnya, saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.